siang anak-anak semua. Siang, Bu. Hari ini kita akan belajar terkait pengukuran dan percepatan mengkaitkan matematika dan IPA. Kalian sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Bu, pengukuran itu apa sih? Nah, bagus ya Anissa pertanyaannya. Jadi pengukuran adalah proses untuk menentukan besaran suatu benda. Nah, jadi kita bisa mengukur volume, terus mengukur panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Nah, di sini siapa sih yang tahu apa aja ya yang kita bisa ukur dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mengukur panjang dengan penggaris atau meteran, Bu. Dan kita juga bisa mengukur berat dan timbangan. Saya tahu, Bu, kita bisa mengukur dengan jam dan stopwatch. Nah, betul nih Vina sama Amel. Kita juga bisa mengukur suhu dengan termometer dan mengukur volume menggunakan gelas ukur atau wadah. Nah, pengukuran ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bu, mengapa pengukuran penting dalam matematika dan IPA? Kita mempelajari konsep-konsep matematika yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti panjang, massa, volume, waktu, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ingin belajar tentang perbandingan antara panjang benda. Nah, itu kita perlu menggunakan pengukuran untuk membandingkannya. Lalu bagaimana pengukuran terkait dengan IPA, Bu? Nah, bagus ya juga pertanyaan Anissa. Dalam ilmu IPA, pengukuran dan percepatan itu sangat penting karena memungkinkan untuk kita mengamati, terus menguji dan menganalisis fenomena alam. Lalu kita dapat dengan pengukuran itu kita dapat memperoleh informasi yang valid itu, terus juga akurat ya. Jadi, pengukuran membantu kita memahami dan menjelaskan fenomena alam dengan cara yang terukur dan objektif ya, Bu. Nah, betul banget ya Devina. Dengan pengukuran kita dapat memperoleh data yang akurat dan terukur dengan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Nah, pengukuran juga membantu kita merencanakan percobaan ilmiah yang baik dan memperoleh hasil yang akurat. Bu, apa kaitan antara pengukuran dan percepatan? Nah, bagus nih pertanyaannya juga si Amel. Jadi pengukuran dan percepatan itu saling terkait ya. Dalam matematika kita menggunakan pengukuran untuk mengukur waktu dan jarak. Nah, sedangkan dalam IPA kita mempelajari konsep percepatan yang mana melibatkan pengukuran dan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi pengukuran adalah dasar untuk kita memahami dan menghitung percepatan benda. Bu, apa sih contoh pengukuran dan percepatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini tuh misalnya kita dapat mengambil contoh pengukuran ya. Nah, pengukuran itu ketika kita mengukur suatu panjang ini meja ya, menggunakan penggaris seperti ini ya, penggaris seperti ini. Bisa kita mengukur kayak gini, terus juga bisa menggunakan pita ukur. Ini bisa disebut dengan meteran ya. Nah, dalam percepatan itu kita dapat mengambil contoh, misalnya kalian menaiki sepeda. Nah, itu kan kalian harus mengayuh pedalnya dengan cepat ya untuk mendapatkan kecepatan yang kalian inginkan. Jadi semakin pedalnya dikayu dengan cepat, berarti sepedanya makin cepat. Nah, mengerti semuanya? Nah, sekarang Ibu punya lagu tentang satuan panjang. Kalian dengerin Ibu satu kali, nanti abis itu kita nyanyi rame-rame ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Tahu kan semua? Bisa gak? Nah, ini ada liriknya. Nah, kalian tinggal direfleksinya aja. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan? Anissa kelihatan nggak?
Ya, kita bisa nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Sekali lagi. Meter, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Oke. Nah, sekarang di atas meja ibu ini ada macam-macam alat pengukur. Nah, ini ada penggaris, terus ada meteran sama timbangan. Bu, apa penggunaan alat-alat pengukur tersebut dalam matematika? Nah, bagus nih pertanyaannya Gelsi. Dalam matematika, penggaris dapat mengukur panjang suatu benda atau jarak antara dua titik. Misalnya, kita dapat mengukur panjang meja atau jarak antara dua buah buku. Nah, selain itu timbangan ini juga digunakan untuk mengukur berat suatu objek atau benda. Kita juga bisa mengukur berat sebuah misalkan ini bisa diukur, bisa ditimbang, terus juga bisa timbang misalkan kayak telur gitu-gitu. Dan bisa menimbang berat tas kita. Bu, bagaimana penggunaan alat-alat pengukur tersebut dalam IPA? Nah, bagus nih tadi pertanyaannya Anissa. Nah, dalam IPA itu kita bisa mengukur suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu kita bisa mengukurnya dengan termometer. Kalian udah pernah lihat kan termometer kayak gimana? Pastinya punya kan, setiap kayak sakit, misalkan panas, itu bisa mengukur dengan termometer. Lalu kita juga bisa mengukur volume menggunakan gelas ukur. Terus itu tuh bisa mengukur kayak volume cairan dan benda padat. Bu, apakah kami bisa mencoba alat-alat pengukur tersebut? Akan menjelajahi dan mencoba alat-alat pengukuran ini secara langsung. Nah, ambil satu dari pengukur ini yang kalian tuh tertarik dan mau mencoba gitu. Bebas ambil yang mana aja. Boleh pakai ini, yang mana operan ini. Nah, sekarang kalian coba kayak ngukur ini, kayak panjang ini. Terus Anissa bisa ngukur, bisa nimbang buku. Ada berapa itu di onin dulu ya pakainya. Pencet on dulu. Ya, baru ditimbang gitu. Iya, Gelsi. Ya, berarti Gelsi dapat panjang pulpen itu berapa senti? 14. Nah, coba misalkan Gelsi hitung pakai meteran itu, apakah sama pulpen sama penggarisnya itu panjangnya? Yang belakangnya Gelsi yang sentimeter. 1 meter, 2 meter, 4 meter. Beda itu berapa? 4. Coba deh. Oh ya. Dari 0 nih ini. 4 cm. Ini sama tuh 14, ini kan 10. Di 10 ini berarti 11, 12, 13, 14. Berarti sama ya. Berarti pulpen kalau diukur pakai alat pita pengukur dan penggaris itu berarti sama ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan menggunakan alat-alat pengukur yang ada di meja kalian masing-masing. Udah ngerti? Ibu. Nah, sekarang bisa balikin dulu ya. Mana tadi yang hijau? Anissa? Nah, sekarang ibu punya soal. Nanti kalian kerjakan dengan benar. Kalau misalkan udah selesai mengerjakannya, boleh langsung dikumpulin ya. Bu, belajar juga pakai tab. Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, udah
selesai? Ya, Bu. Terus langsung dikumpulin ya ke depan. Oke. Baik, sekarang saatnya kita mereview apa yang telah kita pelajari pada hari ini terkait pengukuran dan percepatan dalam kaitan matematika dan IPA. Nah, bagaimana sih pendapat Gelsi tentang pembelajaran hari ini? Saya merasa pembelajaran hari ini sangat menarik, Bu. Saya dapat melihat bagaimana pengukuran dapat digunakan dalam kedua mata pelajaran ini. Nah, bagus nih Gelsi. Bisakah kamu memberikan contoh contoh pengukuran yang terkait dalam matematika dan IPA? Tentu, Bu. Misalnya, dalam matematika kita dapat menggunakan penggaris untuk mengukur panjang garis atau segitiga. Sedangkan dalam IPA kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Saya merasa ada beberapa kesulitan dalam melakukan pengukuran, terutama dalam mengukur dengan akurasi yang tinggi. Nah, itu wajar ya anak-anak karena dalam pengukuran yang akurat itu memang harus kita tuh harus latihan terus-menerus dan juga teliti agar mendapatkan hasil yang akurat. Adakah yang mengalami kesulitan seperti Anissa? Saya juga mengalami kesulitan dalam mengukur volume menggunakan gelas ukur. Terkadang sulit untuk membaca karena pengukuran dapat cepat. Ya, saya juga paham ya akan kesulitannya Devina. Memang pengukuran volume itu membutuhkan latihan dan ketelitian dalam membaca tanda-tanda pengukurannya. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk terus berlatih agar menjadi lebih baik dalam melakukan pengukuran yang akurat. Bu, apakah ada hubungan antara pembelajaran hari ini dengan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya dengan matematika dan IPA? Pertanyaan yang bagus ya, Amel. Tentu saja ada keterkaitan antara pembelajaran hari ini dengan konsep-konsep sebelumnya yang kita pelajari. Misalnya dalam matematika kita telah mempelajari tentang pengukuran seperti meter, kilogram, detik yang diterapkan dalam pengukuran panjang, berat, dan waktu. Nah, dalam IPA itu kita telah mempelajari konsep gerak benda dan kecepatan. Gerak benda itu seperti apa? GLB dan GLBB. Nah, terus yang melibatkan pengukuran jarak, waktu, dan percepatan. Jadi, pembelajaran hari ini memperkuat pemahaman kita tentang konsep-konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, betul banget nih Gelsi. Pembelajaran terpadu ini membantu kita untuk mengaitkan dan memperdalam pemahaman tentang pengukuran dan percepatan dalam matematika dan IPA yang saling terkait. Nah, baik, Ibu harap kalian paham dan senang tentang pembelajaran hari ini. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Alhamdulillah semua bagus, aktif ya anak-anak, dan paham pastinya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.